Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Jefferly. Di video kali ini kita mau bahas tentang 7 cara tersakti mencari ide konten blog. Jadi buat teman-teman yang kadang masih bingung gimana ya dapat ide untuk konten, bisa tonton video tutorial kali ini. Nah, sebelum lanjut saya mau kasih info nih buat teman-teman yang mau belajar digital marketing langsung bersama saya, bisa ikuti program private mentoring digital marketing, linknya ada di deskripsi ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang 7 cara tersakti untuk mencari ide konten. Lalu kita bahas juga tools yang keren dan bisa kita manfaatkan untuk mencari ide konten, dan ini bisa untuk ide konten blog, sosial media, atau konten marketing lainnya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Nah, dari mana sih sumber datangnya ide untuk konten itu? Kalau saya biasanya dari 3 hal sih. Yang pertama adalah dari keahlian dan pekerjaan saya. Contoh, di sini saya punya channel YouTube yang membahas tentang digital marketing. Kenapa saya bisa cukup produktif membuat video? Karena memang ide-ide tersebut berasal dari keseharian saya, di mana saya bekerja sebagai seorang digital marketing juga gitu. Nah, kemudian juga bisa dari pengalaman pribadi. Misalkan teman-teman punya blog dengan tema traveling nih, suka liburan gitu kan. Nah, kalau misalkan teman-teman punya pengalaman liburan, nah itu bisa dituliskan juga jadi konten blog. Jadi bisa dari pengalaman-pengalaman kita. Atau ini juga tools favorit saya nih. Kita bisa menggunakan berbagai tools yang kita kombinasikan dengan keahlian yang kita miliki. Jadi, dengan bantuan tools itu kita bisa dapat banyak banget ide konten untuk kegiatan konten marketing. Nah, langsung aja inilah 7 cara selengkapnya. Yang pertama ada tools bernama Ubersuggest. Nah, cara pertama untuk mencari ide konten blog itu biasanya dengan cara riset keyword nih, terutama yang teman-teman menjalankan SEO. Jadi Ubersuggest ini itu bisa kita gunakan untuk riset keyword. Nah, lebih detail tentang ulasan soal Ubersuggest pernah kita bahas di video yang ini. Teman-teman bisa tonton, linknya di deskripsi, jadi bisa cek juga ya. Nah, Ubersuggest ini tuh sangat membantu untuk riset keyword. Jadi sebelum kita membuat konten kan kita bisa riset dulu tuh kira-kira keyword apa nih yang menarik. Nah, di Ubersuggest itu kita tinggal masukkan keyword tertentu, nanti akan muncul rekomendasi berbagai kata kunci yang relevan. Nah, rekomendasi kata kunci itulah yang bisa kita ubah menjadi ide untuk membuat artikel ataupun membuat konten di website kita. Misalnya seperti ini. Kata kunci sosial media marketing, kata kunci Instagram marketing, itu muncul rekomendasi seperti Instagram marketing tools, Instagram marketing adalah, dan banyak lagi. Nah, berbagai keyword ini itu bisa kita jadikan sebagai bahan untuk membuat konten di blog ataupun di media sosial kita. Nah, teman-teman bisa coba, dan tutorial lengkap penggunaan Ubersuggest sudah pernah saya kemas di video tutorial yang ini. Teman-teman bisa cek videonya ada di deskripsi ya. Cara yang kedua yang juga bisa digunakan adalah dengan menggunakan Google Trends nih. Kalau Google Trends itu dapat kita gunakan untuk mencari tahu apa sih yang sedang jadi trending di internet atau di pencarian Google. Nah, Google Trends ini tersedia secara gratis dan bisa digunakan oleh semua orang, bisa diakses di alamat trends.google.com, dan itu kita bisa gunakan. Nah, di Google Trends itu ada fitur-fitur yang menarik tuh. Misalnya kita bisa tahu apa sih tema yang sedang trending beberapa hari terakhir atau beberapa waktu terakhir. Lalu kita juga bisa explore satu keyword untuk tahu tren keyword tersebut di internet, dan banyak lagi fitur-fitur lainnya. Misalnya ini seperti ini untuk tanggal 3 Februari itu trendsnya seperti ini nih. Nah, teman-teman bisa cek dan di situ bisa manfaatkan juga Google Trends-nya. Atau kita bisa masukkan satu keyword, nanti Google Trends itu akan menampilkan berbagai query ataupun keyword yang kira-kira relevan dengan tema yang kita masukkan. Nah, dari situlah kita bisa mengolah berbagai keyword untuk mencari ide konten blog ataupun ide konten media sosial kita. Jadi teman-teman bisa gunakan, dan tentunya itu juga bisa diolah untuk mengembangkan blog ataupun konten sosial media teman-teman lainnya. Nah, tutorial lengkap penggunaan Google Trends itu ada di video tutorial ini. Saya sudah pernah bikin video tutorialnya, teman-teman bisa tonton, dan linknya juga ada di deskripsi ya. Yang ketiga, cara untuk mendapatkan ide konten itu bisa juga pakai tools ataupun aplikasi namanya BuzzSumo. Kalau BuzzSumo ini itu dapat kita gunakan untuk membantu kita mencari konten-konten yang viral, yang banyak di-share di internet. Cara pakainya gampang banget, teman-teman tinggal ke websitenya, kemudian masukkan keyword yang mau teman-teman explore. Di situ nanti akan muncul berbagai list konten yang relevan dengan keyword yang teman-teman masukkan. Misalnya seperti ini, saya masukkan keyword Instagram marketing, nanti muncul berbagai konten yang bagus dan menarik seputar Instagram marketing. Nah, dari konten-konten itulah kita bisa cari ide, cari inspirasi, cari referensi. Singkatnya, tools ini tuh sangat membantu untuk mencari referensi konten di internet. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat, bisa juga pakai Google Keyword Planner nih. Sama, Google Keyword Planner ini tools yang bisa kita gunakan untuk keyword research juga. Toolsnya tersedia di
di website ads.google.com atau di Google AdWords, teman-teman bisa gunakan. Dan nanti kita tinggal masukin tuh satu keyword di Google Keyword Planner. Misalkan contoh di sini kita mulai dengan satu keyword, katakanlah dengan tema website kita atau tema blog kita atau tema channel YouTube kita dan sebagainya. Nanti ketika kita memasukkan keyword dan kemudian kita klik get result, itu Google Keyword Planner akan menampilkan berbagai rekomendasi kata kunci lain yang menarik dan juga relevan dengan tema yang tadi kita masukkan. Misalkan di sini saya masukkan kata Instagram marketing. Nah, kemudian muncul keyword relevan seperti cara memasarkan produk di Instagram, kemudian juga ada pelatihan Instagram marketing, cara digital marketing Instagram, dan banyak lagi. Nah, keyword-keyword ini yang bisa kita kumpulkan, selanjutnya kita olah menjadi ide untuk konten blog kita. Jadi juga bisa manfaatkan cara tersebut. Cara kelima, ini yang juga menarik banget adalah menggunakan media sosial. Saat ini kan semua orang tuh rata-rata hampir menggunakan media sosial ya. Nah, kita juga bisa tuh explore di media sosial untuk menggali ide konten blog. Kalau saya, biasanya yang saya gunakan itu pertama adalah Facebook. Terutama saya akan cari grup-grup Facebook yang relevan dengan tema blog saya atau tema project yang saya kerjakan. Di grup itu biasanya banyak muncul pertanyaan, keluh kesah, dan sebagainya dari orang-orang yang punya ketertarikan terhadap tema grup tersebut. Nah, itu saya olah untuk jadi bahan ide konten blog. Atau bisa juga di Instagram, misalnya lihat referensi dari influencer-influencer, ikuti akun Instagram yang kira-kira temanya sesuai dengan tema website kita, dan sebagainya. Ada juga Quora, Pinterest, dan berbagai media sosial lain. Nah, kalau teman-teman ingin tahu gimana cara cari ide konten pakai Pinterest, bisa nonton video tutorial yang ini ya. Linknya juga ada di deskripsi. Saya udah pernah bahas tentang menggunakan Pinterest untuk mendapatkan ide konten marketing. Nah, yang keenam, ini juga cara yang gampang dan simpel banget, itu kita baca dan ambil inspirasi dari blog favorit. Misalkan seperti ini, saya suka baca blognya Shopify. Jadi, itu kemudian saya gunakan untuk mencari ide konten yang berkaitan dengan bidang marketing, dengan bidang digital marketing, dan sebagainya. Nah, blog-blog favorit yang keren-keren seperti ini, itu tuh punya banyak konten yang bagus, seperti misalkan ini ada konten tentang marketing, konten tentang bisnis untuk UMKM, ide bisnis, dan banyak lagi. Nah, dengan membaca blog-blog favorit atau yang keren-keren seperti ini, kita tuh dapat gambaran atau dapat ide lah yang bisa kita eksekusi di blog kita sendiri. Atau misalkan contoh lain, kalau suka main game Free Fire, misalnya bisa baca website seperti buyah.co.id ini, kemudian kita bisa explore berbagai hal menarik seputar Free Fire, tips dan trik, dan banyak lagi. Nah, ini sangat membantu tentunya untuk blogger ataupun YouTuber yang punya konten-konten yang membahas tentang Free Fire. Jadi kita bisa baca dari banyak referensi, terutama dari blog-blog yang terbaik. Di situ juga bisa dapat ide. Nah, cara ketujuh yang sering saya gunakan adalah mengecek di Google Search Console. Jadi, Search Console ini kan bagian tidak terpisahkan dari optimasi SEO blog atau website kita. Nah, itu kita juga bisa cek di Search Console. Misalnya di menu Performance, nanti itu akan muncul berbagai keyword yang mendatangkan traffic ke website kita. Nah, dari situ kita bisa explore kira-kira orang tuh banyak nyarinya keyword apa sih sampai datang ke website kita. Nah, keyword tersebut atau keyword yang muncul di Search Console itulah yang nanti bisa kita olah untuk menjadi ide konten blog. Misalkan ini untuk salah satu project blog yang saya kerjakan, itu ada keyword-keyword yang mendatangkan traffic seperti efek suara YouTube, storyline video, dan banyak lagi. Nah, keyword-keyword ini itu bisa saya kembangkan lagi menjadi berbagai artikel atau konten yang menarik di website ataupun di blog saya. Jadi, bisa juga tuh dapat ide dari Search Console. Nah, itulah berbagai cara favorit saya. Kalau teman-teman cara favoritnya gimana? Share di kolom komentar ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video-video lainnya.